Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Betung Ati Banggalang. Ya, kita mulai bergerak dari kota Melabuh, Aceh Barat, menuju ke Betung Ati Banggalang, Kecamatan Betung Ati Banggalang. Itu berada di Kabupaten Nagan Raya. Ya, dengan jarak tempuh lebih kurang sekitar 2,5 jam. Tapi kita tidak mengejar waktu tempuh karena kita perjalanannya santai dan yang penting kita mengutamakan keselamatan. Di lokasi nanti kita akan melihat beberapa spot terbaik, tentunya pemandangan dan panorama alam yang luar biasa di Betung Ati Banggalang. Mari kita ikuti perjalanannya. Ayo. Kondisi jalan menuju ke Betung Ati Banggalang sangat bagus. Kita disuguhi dengan aspal yang mulus menyertai perjalanan kita. Setelah melewati perkampungan, kita langsung dihadapkan pada pemandangan alam yang sangat indah. Di kiri kanan kita bisa melihat kawasan hutan yang masih tertutup rapat oleh pepohonan, dan kita juga memasuki kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi suasana ini sangat menyenangkan bagi kita yang melakukan perjalanan ke Kondisi jalan cukup sempit dengan tikungan-tikungan tajam yang sangat ekstra hati-hati kita melewatinya. Dan kita memasuki kawasan hutan lindung Taman Gunung Leuser, yang artinya kita sudah dekat dengan Kecamatan Betung Ati Banggalang. Kawasan saat ini kita berada di puncak Singgah Mata, salah satu spot yang bagus di sini. Perjalanan menuju ke Kecamatan Betung Ati Banggalang. Kita akan sampai ke lokasi sekitar lebih kurang setengah jam lagi untuk perjalanan yang cukup santai sambil kita menikmati pemandangan alam yang tersaji dengan indah seperti ini. Setelah hampir melakukan perjalanan sekitar 2 jam, kita sampai di Kecamatan Betung Ati Banggalang.
sebuah kecamatan terpencil di Kabupaten Nagan Raya yang sangat asri dan masih alami karena berada di tengah-tengah perbukitan Bukit Barisan. Di kawasan ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan berkebun. Kita bisa melihat banyaknya petani yang menjemur padi, tanda musim panen baru usai. Beginilah hamparan dari Kecamatan Betong Ate Banggalang, berteman dengan udara sejuk dan dingin meski tak sedingin sikapmu. Ya, saat ini kita sudah sampai di Kecamatan Betong Ate Banggalang, salah satu kecamatan terluar di Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan ini berada di tengah-tengah pegunungan Bukit Barisan. Suasana yang ada di sini sangat asri, masih sejuk, alami karena memang dipenuhi dengan pegunungan, rapatnya pegunungan Bukit Barisan. Kita bisa melihat di sebelah sana banyak petani yang sedang melakukan panen hasil kebun sawah mereka. Mari ke Betong Ate Banggalang, mari ke Nagan Raya, jangan takut datang ke Betong Ate Banggalang. Ya. Ya, saat ini kita berada di tikungan Jambu Kubu, tepatnya di kuburan Tengku Baharudin. Beliau salah seorang tengku di wilayah sini yang meninggal pada saat konflik dahulu tahun 1999. Lokasi ini sering digunakan oleh para pelintas untuk sekedar istirahat yang melintas dari Takengon menuju ke Nagan Raya. Biasanya melintas istirahat, sholat, dan makan siang di lokasi ini. Lebih jelas mungkin kita bisa bertanya kepada Bang Syahrul di sini, selaku beliau juga sering warawiri dari Nagan Raya ke Betong Ate Banggalang.
Ya, bagaimana Bang Sarul cerita dari lokasi ini? Ya, pertamanya awalnya waktu konflik ya tahun 99, sejarah kuburan ini, beliau ini dari Betong Watih Bangkalang hendak menuju ke Nagan Raya. Kebetulan waktunya sudah hampir malam, kira-kira sudah jam 6 atau jam 5 lah dari Betong. Kemudian beliau sendiri tadi berjalan kaki dari sana ke Betong Bawah. Ya. Nah, jadi kita tahu kondisinya di sini sangat dingin, apalagi kalau kondisinya sudah malam dan waktu itu pun agak mendung-mendung. Nah, jadi mungkin karena beliau kelelahan dengan menggunakan kakinya menaiki dari bawah sampai ke sini, ini kan hampir berapa? Berarti jalan kaki. Jalan Pas kaki. di sini lokasinya beliau jalan kaki ya. Ya, sampai di sini beliau jalan kaki. Di samping mungkin bukan karena kelelahan saja, tapi karena memang suasananya sangat dingin. Tapi waktu itu agak mendung, jadi waktu dilihat sama masyarakat yang melintas, tadi beliau sudah membeku. Nah, juga sangat ini kita juga terasa sangat dingin di wilayah ini. Ya, seperti yang kita rasakan saat ini, suhu sangat dingin di sini, seperti mungkin sekitar 15 atau 10 derajat seperti itu. Nah, memang suhu sangat dingin, apalagi jika kondisinya sudah pukul 6 sore menjelang malam. Dan biasanya di lokasi ini suasananya berkabut ya jam segini. Mendung. Ya, kita di sini sudah pukul 6 lewat 11 menit, 6 sore. Biasanya di sini sudah mendung, tapi alhamdulillah hari ini kita cuaca sangat bagus. Kalau biasanya kabutnya turun, kita hanya jarak pandang yang bisa kita lihat sekitar 20 meter kalau sempat kabutnya turun. Mungkin Bang Agus bisa menjelaskan bagaimana pengalamannya melintas di lokasi ini, Bang Agus. Ya, mungkin hari ini pas kita melintas, alhamdulillah cuacanya cerah. Nggak mendung, nggak berkabut. Biasanya saya udah berapa kali melintas ini, saya sering itu berkabut. Jadi jarak pandang di itu sekitar 1 meter ke depan saat terjadi kabut. Nah, karena di sini memang cuacanya sangat dingin dan memang berapa kaki di atas permukaan laut. Di sini kalau kita lihat sekitar berapa ribu kaki ya dari permukaan laut. Kita coba lihat altimeter di sini, membaca. Ayo dong. Ya, di sini terbaca 1825 mdpl. Ya, jadi nanti cukup, kedepannya lagi cukup di puncaknya ini. Ya, kedepannya lagi nanti kita akan sampai ke puncak Singgahmata. Dari sini kita bisa melihat kota Melabuh. Kalau malam itu lampunya terang. Kita lihat sampai ke Melabuh, sampai ke Bubon sana. Ya, jadi pesan-pesannya nih bagi yang ingin melintas jalur Betong ke Takengon. Bagi yang mau melintas dengan sepeda motor, utamakan dulu rem. Kondisi remnya harus bagus. Terus bannya jangan sampai gundul ya. Gundul bannya ya. Jadi yang pakai mobil, misalnya muatannya jangan lebih, misalnya kapasitas mobilnya 4, jangan sampai 7 ataupun 8, karena nanti kan tanjakan, pasti nanti mobilnya nggak sanggup kalau muatannya lebih. Karena di tanjakan di sana sering berhenti mobil. Ya, jadi kondisi jalan di sini seperti yang kita lihat tadi pada video perjalanan, kemiringannya itu hampir 45 derajat ya, jadi cukup curam, apalagi jika kendaraan kita tidak fit kondisinya, bannya tidak bagus, jadi traksi pengereman atau ban dengan aspal itu akan sedikit akan kehilangan traksi, sehingga kita akan kewalahan untuk melakukan pengereman. Bagi yang belum pernah ke sini, apabila mau melintasi jalan Betong Ateh mau ke Takengon, itu usahakan waktunya pagi
dari sana mulai jalan. Nah, udah pagi, habis itu jangan sampai melintasinya waktu keadaan hujan. Ya, kalau hujan berarti dianjurkan untuk tidak melintas. Untuk Ya. tidak melintas. Airnya seperti es. Ya, kita bisa lihat ini Bang Sarul udah mulai menggigil. Ya, terakhir Bang Fatur, kira-kira gimana pendapatnya? Karena sudah melintas sekitar 2 atau 3 kali. Kalau saya pribadi baru ini pertama kali melintas di jalur ini. Gimana Bang? Pengalaman saya yang dulunya sekitar 2008 sudah sering Sudah. urawirit di sini ke Takengon ya. Kebetulan saya waktu itu ada kegiatan di Takengon. Baru-baru ini juga 2016 kalau salah ada juga kemari. Pas waktu itu memang keseringan hujan. Malah alhamdulillah pada hari ini memang cuaca yang cukup bagus, normal. Persiapan yang saya bawa waktu itu waktu Takengon itu pakai sepeda motor, persiapkan kendaraan kita sip, ban bagus seperti disampaikan Kondisi tadi. badan juga ya. Harus badan harus fit. Jangan lupa gunakan jaket ataupun sweater, sepatu, biar helm. Satu lagi yang terpenting, karena di sini nggak ada kondisi bengkel, ya kan? Kita harus maksimal, harus main mandiri sendiri. Siapkan ban kunci-kunci di dalam, pompa apa namanya, untuk ngisi angin, pompa tangan, dan segala bentuk kelengkapan perbaikan Honda tersebut, agar ketika ada kejadian bocor sepeda motor langsung bisa dieksekusi secara pribadi. Nah, itu yang harus penting sangat sekali. Ya, baik. Terima kasih Bang Fatur sudah menceritakan pengalamannya melintas di jalur Betung bawah ke Betung Atuh. Jalur ini juga biasa digunakan pelintas yang masyarakat yang ingin melintas ke Takengon. Ya, karena cukup singkat waktunya jika dibandingkan dengan harus memutar ke Banda Aceh lagi. Namun karena kondisi jalan yang sangat ekstrim, tetap harus kita mengikuti, kita harus mempersiapkan kondisi badan dan kendaraan agar perjalanan lancar dan aman sampai dengan selamat. Dan satu lagi, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan lupa berdoa dulu. Jangan lupa berdoa. Nah, bagi yang ingin berkendara juga dianjurkan untuk jangan sendiri ya. Jangan sendiri, artinya bukan jangan yang jomblo. Artinya jomblo bisa saja, tapi tetap harus ada temannya di belakang, sehingga jika ada apa-apa ada yang menolong. Nah, jadi walaupun jomblo tetap bisa melintas di jalur ini, tetapi ya sesama jomblo di belakang kan, mengikuti seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut perjalanan, kita akan singgah ke puncak Singgah Mata. Ya. Nah, ini dia lokasi simpang Kubu, Jambu Kubu. Tayang. Ini salah satu spot untuk mendapatkan sinyal di lokasi ini. Kita juga tadi sebentar berhenti karena rekan-rekan ingin mengirimkan pesan. Pemandangannya cukup bagus. Kita bisa lihat jajaran bukit barisan di belakang kita. Kita bisa mendengar suara-suara dari hewan-hewan liar yang ada di sini, luar biasa. Jadi kawasan ini juga termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Loser ya, atau kawasan ekosistem Loser. Tentu kita patut menjaga kelestarian dari lingkungan, dari alam ini. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada masih banyak ditemukan tumbuhan kantung semar. Kantung semar seperti ini, tandanya di wilayah ini memang masih sangat alami. Jika suatu daerah ditemukan kantung semar, ini membuktikan bahwa wilayah tersebut belum banyak dijamah atau memang belum
dijamah sama sekali oleh perusak lingkungan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia kantong semar tumbuh dengan subur di sini. Ya, di kawasan Gunung Loser di jalur Betung bawah ke Betung atas. Kawan, cok foto. Dah. Kantong semar biasanya juga sebagai sumber air ya bagi pendaki yang membutuhkan air atau pendaki gunung yang perlu air, kehabisan air saat mendaki. Oke. Saat ini kita berada di puncak Singgah Mata. Ini salah satu spot yang paling tinggi di lintasan Betung bawah, Betung atas, jalur Nagan Raya Aceh Tengah, Takengon. Kita bisa lihat kondisi di belakang cukup berkabut. Seharusnya di belakang kita ini adalah view dari Kabupaten Nagan Raya. Kita bisa lihat di sana sangat tebal kabutnya. Nah, dan kondisi jalan di sini sudah cukup bagus, sudah beraspal dan marka jalannya pun sudah kelihatan. Baru dilakukan pengecatan, tetapi memang ruas jalannya cukup sempit. Jadi tetap dianjurkan untuk berhati-hati bagi rekan-rekan yang ingin melintas di jalur ini. Oke. Yang menyuruh cuma kau je nanti lagi kau apa ya kau Ini dah. yang ada literat ada ju Ngày đơn motor tapi yang dulu orangnya nunggu kayak betul di jalan. Berhati-hati. Ya dah pedihnya. Ini adalah jalur alternatif Rencana menuju Aceh Tengah. tahun 2020 ini akan kita lakukan kegiatan PKH. Nah, Eh, mudah-mudahan kebetulan kondisi dengan- segera pulih. Nah dulu nah nah. mah ada muka. Wah, ada apa ya perkara ya. Gimana? Lagak raico betul. Ayo kita jalan lagi menuju ke Betung bawah. Ini turun, turun. Nah, kembali lagi bersama Nizar Lianda Channel. Ya, kita saat ini sudah berada di Krungisip, di tempat rest area biasanya digunakan oleh pelintas untuk istirahat. Sebelum kita kembali ke Kota Melabu, kita akan berbincang dulu dengan Bang Imam ini. Tadi Bang Imam belum sempat berkomentar mengenai kondisi di perjalanan, di Singgah Mata, di Simpang Kubu, dan di Betung Atu, Banggalang. Ya Bang Imam. Ya. Sehat Bang Imam? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana perasaan Bang Imam ini? Sebelum tadi paginya, sebelum naik ke Betung Atu Banggalang, kemudian sampai di sana, kira-kira apa yang dirasakan? Silakan Bang Imam. Mungkin pemirsa juga ingin tahu kan bagaimana kondisi di Betung Atu Banggalang, sehingga mereka juga akan berkunjung ke Betung Atu Banggalang suatu saat nanti. Silakan Bang Imam, gimana perasaannya? Mati memang. Karena baru pertama kali ya Pak Bang ya. Ya. Pertama kali naik gunung tapi dengan mobil dengan teman-teman. Kalau berbicara naik gunung mestinya ada tantangan kan. Ya. Ya lanjut silakan. Kita sambil menunggu Jangan malu-malu. makan malam ini. Makasih Kak. Lanjut Bang. Fokus.
Perasaannya aja bang, jangan perasaan hati ke seseorang. Jangan. Rasanya sebelum kita berangkat tadi pagi dan malam ini kita udah kembali dari Betung Atu Banggalang. Nah kira-kira gimana perasaannya? Silakan bang, itu ditunggu oleh netizen semua itu. Berbicara tentang naik gunung ini baru pertama kali ya. Saya berbicara tantangan dulu. Kalau tantangan mungkin ini gunung tertinggi ya di pantai barat selatan ya, Gunung Singamata. Singamata ya. Nah, untuk tantangannya mungkin memang agak sulit. Seperti yang kita lihat di jalan tadi, tidak mungkin didaki oleh satu orang, harus ada kawan. Ada dua orang. Ya kalau sendiri kan susah nanti kan. Berarti harus join dia, Join, harus tidak single ya. Dia tidak bisa Tapi sendiri. bukan berarti jomblo nggak bisa ke Singamata ya. Bisa juga jomblo juga. Kemudian dari segi fisik dapat, Ya. fisik. Tapi kan kita naik mobil tadi kok ada fisiknya. Ya untuk yang mabuk perjalanan. Oh ya, mabuk darat maksudnya. Mabuk darat, mabuk perjalanan. Minimal sebelum naik gunung seperti ini harus ada install cas dulu energinya. Ini saya mau naik gunung yang tinggi, berarti harus ada. Kemudian kehidupan pinggir jalan itu memang tidak ada perumahan, lampu jalan pun tidak ada seperti Gunung Singamata nih. Kalau naik siang ataupun pagi boleh-boleh saja, tapi kalau malam mungkin keamanannya sedikit ekstrim lah. Ya, yang Bang Imam merasakan tadi sebelum naik, kira-kira gambarannya seperti apa di sana. Kemudian sampai di sana kan udah lihat nih kondisi alamnya bagus, hutannya masih perawan, ya kan, suhunya masih sejuk, dingin. Jadi yang dibayangkan sebelum naik tadi apa itu, Bang? Ya, yang kita bayangkan ya suasana pegunungan memang seperti itu lah Bang. Tapi berarti sampai di sana realitanya Ya sama saja. sama saja. Memang ada hawanya sejuk, oksigennya masih bersih. Terus mungkin jalannya saja perlu diperbaiki, diluaskan lagi kalau bisa. Oh, diperluas. Ya, dilebarkan, karena kan diluas. ini kan jalan ini Pak, naik gunung ini, Ya. jalan nasional. Tentu nanti ke Dinas Bina Marga itu Ya. kita sampaikan saran-sarannya itu kan. Mungkin untuk penjabat daerah Nagan yang menonton. Oh. Keras. Kan. Ya. Eh, Jadi ada keinginan untuk kembali lagi ke Betung Atu, Bang. kalau mengingat Medan ada keinginan, cuma butuh waktu yang lama dulu. Berarti perlu waktu untuk ke sana. Karena Medannya seperti ini kebetulan. Berarti merasa shock juga ya. Shock. Karena baru pertama kali. Ya, baik Bang Imam, untuk menghilangkan rasa shock. Tadi Bang Imam sudah turun dari Gunung Singamata. Maka kita tutup perjalanan kita pada kesempatan ini dengan makan malam ya. Ini tidak dianjurkan sebenarnya makan ini, tapi sebelum sampai rumah kita coba mengisi kosongan dulu dengan mie instan ya. Sekian dulu dari aliran Sungai Krung Isik ya. Bang Imam dan Bang Sarul melaporkan kunjungan kita ke Kecamatan Betung Atu Banggalang. Sampai ketemu di video berikutnya.